Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur, kita berjumpa lagi dalam materi pendidikan agama Islam. Untuk materi pelajaran hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabbah, wabil islami dina, wabi muhammadir rasulullah, Rabbi zikni ilman, wazukni fahman. Dalam penyelenggaraan jenazah, bagi umat Islam, hukumnya ialah fardu kifayah. Apa arti dari fardu kifayah? Fardu kifayah ialah wajib bagi setiap muslim. Tetapi, jika sudah dilakukan oleh muslim yang lainnya, maka muslim yang lain sudah dianggap gugur kewajibannya atau sudah terwakili. Apa pengertian dari penyelenggaraan jenazah? Penyelenggaraan jenazah ialah pengurusan terhadap jenazah seorang muslim oleh muslim lainnya. Pengurusan ini terdiri dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Yang pertama, kita yaitu memandikan jenazah. Apa syarat-syarat wajib dari memandikan jenazah? Yang pertama, jenazah itu ialah seorang muslim. Jika ia sudah bukan seorang muslim, maka tidak diwajibkan lagi untuk dimandikan secara muslim. Yang kedua, masih didapati tubuhnya, walaupun sedikit. Misalnya, hanya sebagian tubuhnya saja yang masih didapati. Maka hal itu tetap wajib untuk dimandikan jenazahnya. Yang ketiga, jenazah bukan seseorang yang mati syahid. Mati syahid di sini ialah orang yang meninggal karena membela agama. Selanjutnya, siapa orang yang berhak untuk memandikan jenazah? Orang yang berhak untuk memandikan jenazah ialah apabila jenazah itu ialah laki-laki, maka yang wajib memandikannya ialah laki-laki. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri atau mahramnya. Apabila jenazahnya perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Selanjutnya, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Dari hal ini dapat dijelaskan bahwa yang sebaik-baiknya untuk memandikan jenazah ialah keluarga terdekatnya. Karena hal ini berhubungan dengan aib si jenazah. Apa yang terjadi pada jenazah ialah rahasia bagi si keluarga dan si jenazah itu sendiri. Selanjutnya ialah tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah ditempatkan di tempat yang tinggi, yaitu di tempat yang layak untuk dimandikan dan tempatnya tempat yang tertutup. Pakaikanlah kain basahan atau penutup untuk seluruh tubuh si jenazah agar auratnya tidak terbuka. Mayat jenazah didudukkan atau disandarkan pada sesuatu. Lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Lantas dibersihkan dengan tangan kirinya, dianjurkan mengenakan sarung tangan. Setelah itu, hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si jenazah. Membersihkan semua kotoran dan najis, mewudukkannya, setelah itu membasuh seluruh badannya. Disunahkan membasuhkan 3-5 kali. Air untuk memandikan jenazah sebaiknya air yang dingin, kecuali jika udara sangat dingin atau kotoran yang sangat sulit untuk dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Ini adalah gambar-gambar ketika kita memandikan jenazah. Melakukan pemandian terhadap jenazah tetap harus menggunakan adab-adab sebagaimana seorang yang masih hidup. Ia tidak akan senang jika diperlakukan dengan cara yang tidak baik, yaitu mengkafani jenazah. Apa pengertian dari mengkafani jenazah? Mengkafani jenazah ialah membungkus jenazah yang telah dimandikan dengan kain kafan yang disunahkan. Dan yang disunahkan ini adalah yang berwarna putih dalam syariat Islam. Berapa jumlahnya? Jumlah kain kafan yang digunakan sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan.
Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Salamah radhiyallahu an menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, "Berapa lapiskah kain kapan Rasulullah?" 3 lapis kain putih, jawab Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Apa persiapan kain kapan dan cara mengkafannya? Yang pertama, guntinglah kain kapan beberapa bagian 3 lapis ke ukuran badan mayat ditambah 50 cm. Tali untuk mengikat mayat 7 helai, kain untuk cawat atau pakaian dalamnya, lalu masukkan tali cawat pada lubang-lubang itu, buat kain sorban atau kerudung, membuat sarung, baju, kemudian gunting sudut bagian tengah menjadi segitiga. Cara mengkafaninya, hamparkan kain kapal helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada setiap lapisnya. Kemudian si mayit diletakkan di atasnya, kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengkafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengkafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Yang selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Apa rukun dari sholat jenazah? Yang pertama, rukun dan niat sholat jenazah. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. 4 kali takbir, selanjutnya mengangkat tangan pada takbir pertama, membaca Al-Fatihah, membaca sholawat, berdoa untuk jenazah, dan salam. Adapun niat sholat jenazah laki-laki yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Niat bagi sholat jenazah perempuan, usolli ala hadzal mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman makmuman lillahi ta'ala. Apa tata cara atau bagaimana tata cara mensolatkan jenazah? Ada posisi imam yang berbeda ketika mensolatkan jenazah laki-laki ataupun jenazah perempuan. Sebagaimana terdapat pada gambar. Jika jenazah laki-laki, maka posisi imam persis sejajar dengan kepala si jenazah. Jika dia jenazah perempuan, maka posisi imam berada tepat di tengah tubuhnya. Dan posisi makmum mengikuti imam di belakangnya. Selanjutnya itu mensolatkan jenazah. Apa saja bacaan dari solat jenazah? Yang pertama, takbir pertama setelah membaca niat, selanjutnya melakukan takbir. Pada takbir pertama, imam dan makmum membaca surah Al-Fatihah. Setelah surah Al-Fatihah, takbir kedua setelah takbir, imam dan makmum membaca sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Atau cukup membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir ketiga, pada takbir ini membaca doa meminta ampunan untuk jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'anhu. Dan pada takbir yang keempat, imam dan makmum membaca doa untuk jenazah. Adapun jenazah laki-laki doanya Allahumma tarimna ajrahu wala tabtina ba'dahu. Selanjutnya prosesi yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Berikut tata cara menguburkan jenazah. Pertama, masukkan jenazah ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Lalu bacalah doa berikut. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bagi jenazah perempuan, sunnah untuk ditutup dengan tirai kain. Yang ketiga, bagi jenazah perempuan, maka sebaiknya yang memasukkan ke dalam kubur adalah muhrimnya. Yang keempat, tali-tali pengikat kain kafan dilepaskan semua. Pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah. Selanjutnya, tutup jenazah dengan papan, kayu, dan bambu. Demikianlah ini, semoga membawa manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada kritikan, silakan disampaikan di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.